Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Amar Al-Rashid, NPM 24 dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas fisika bangunan, yaitu hasil survei yang telah kami lakukan mengenai pos jaga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sheryl Salsabila Farley, NPM 06. Setelah itu Delia Susanti, NPM 09. Setelah itu ada Maudi Clarina Delinda Putri, NPM 19. Lokasi bangunan pos jaga ini terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Timur, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tepatnya di Universitas Pancasila. Fungsi utama bangunan ini yaitu sebagai ruang kerja sistematis bagi 3-4 orang petugas keamanan untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya lingkungan kampus. Untuk material bangunan ini sendiri yaitu menggunakan dinding bata plester dan atap plat beton. Untuk bukaannya menggunakan jendela pada bagian depan dan samping bangunan. Untuk pintunya menggunakan pintu material kayu dan pintu material kaca. Untuk lantainya menggunakan keramik putih. Dan untuk bangunannya sendiri itu berukuran 8,55 x 8,65 meter. Di slide 3, ini adalah denah bangunan pos keamanan. Di dalam denah ini terbagi ruang secara fungsional agar mendukung operasional keamanan sehari-hari. Terdapat 2 ruang ATM di sisi kiri yang langsung terhubung dengan ruang tunggu. Ruang tunggu ini berfungsi untuk pengunjung atau warga yang sedang menunggu keperluan keamanan dan pelayanan. Kemudian di bagian tengah terdapat ruang kepala satpam dan ruang istirahat petugas. Untuk menunjang kenyamanan petugas juga disediakan ruang ganti dan toilet di sisi kanan. Area teras di 2 sisi bangunan berguna untuk sirkulasi serta tempat berjaga atau berinteraksi secara fleksibel. Denah ini dirancang agar alur aktivitas di pos tetap lancar, tertib, dan efisien. Oke, untuk selanjutnya di slide 4, kita masuk ke aspek iklim atau keamanan termal. Pada bangunan pos keamanan ini berdasarkan pengamatan suhu luar ruangan pada siang hari berkisar 30 derajat Celcius. Sementara suhu di dalam ruangan bisa mencapai 31 derajat Celcius. Bangunan ini hanya mengandalkan ventilasi alami. Namun belum terdapat ventilasi silang yang optimal. Akibatnya sirkulasi udara kurang lancar dan kipas angin harus digunakan sepanjang hari untuk membantu pendinginan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, udara segar hanya bisa masuk dari arah teras yang menghadap ke timur. Jika angin datang dari arah yang sama, maka aliran udara cukup baik. Namun jika angin datang dari barat atau tengah, maka udara segar sulit masuk karena tidak ada bukaan lain sebagai tempat keluar udara. Aspek pencahayaan, orientasi terhadap matahari, intensitas cahaya siang kurang lebih 200-400 di area meja kerja. Bagian ruang gelap, sudut belakang ruangan, di area ruang ganti dan lorong lemari pakaian. Lampu listrik menyala jika cuaca mendung dan malam hari. Oke, selanjutnya ada aspek pencahayaan. Nah, pencahayaan ini penting banget dalam perancangan ruang karena bisa ngaruh banget ke kenyamanan visual, produktivitas, bahkan suasana ruangan secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari orientasi bangunan di tapak ini, bagian fasad utamanya itu menghadap ke barat. Itu artinya potensi masuk cahaya sore itu cukup tinggi. Biasanya sinar matahari sore itu lebih panas dan silau. Jadi penting banget untuk diperhatikan supaya ruang dalam gak overheat atau bikin silau penghuni. Sedangkan dari timur, sinar matahari di pagi hari itu yang masuk cenderung lebih sejuk dan nyaman. Ini bisa dimanfaatkan untuk area yang butuh cahaya alami di pagi hari. Lalu, intensitas cahaya di siang hari pada area meja kerja di ruang ini sekitar 200 hingga 400 lux. Ini termasuk standar yang cukup ideal aktivitas kerja. Tapi sayangnya ada juga beberapa spot yang cenderung gelap, khususnya di bagian belakang ruangan, kayak ruang ganti atau lorong. Nah, buat ngatasin area yang kurang cahaya ini, biasanya digunakan lampu listrik yang otomatis dinyalain pas kondisi mendung atau malam hari. Ini jadi bukti kalau pencahayaan buatan itu masih dibutuhkan buat ngedukung pencahayaan alami yang ada. Analisis kondisi existing. Poin pertama, ruang kepala satpam dan ruang tunggu adalah ruang tertutup tanpa indikasi ventilasi silang.
Yang kedua, atap datar di seluruh bangunan menyebabkan penumpukan panas dari radiasi matahari siang hari, terutama karena tidak ada void ventilasi atau overhang. Yang ketiga, tidak ada insulasi termal atau berdasarkan desain standar pos jaga sejenis. Yang keempat, bukaan hanya tampak dari bagian depan yang menyebabkan udara panas terperangkap dalam ruang. Yang terakhir, tidak terdapat pohon perlindung di atas atap meskipun mungkin ada pohon di sekitaran area pos jaga. Oke, di slide 8, ruangan di pos ini memiliki berbagai tantangan. Teras cukup nyaman jika ada angin, tapi ruang tunggu berpotensi panas karena minim bukaan. Ruang kepala satpam kecil dan tertutup. Sering digunakan tapi panas karena tidak ada ventilasi silang. Ruang ganti dan kamar mandi pun lembab dan pengap. Sedangkan area ATM memang sejuk karena pakai AC, tapi terasa sempit dan kurang nyaman.